Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat sekalian, para santri Mahad Arisalah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian semua dari dimanapun kalian berada, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya, menjaga kalian dari berbagai macam godaan berupa syahwat ataupun syubhat. Taib, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dalam pelajaran hadis, yang dimana terakhir kita sudah membahas tentang hadis ke-20. Nah, untuk selanjutnya kita akan teruskan kembali materi kita ke hadis ke-21. Al-haditsu al-hadi wal ishrun. Ana akan tampilkan kepada kalian di sini lafaz hadisnya terlebih dahulu. Taib. Kita akan bacakan matan hadisnya. Al-haditsu hadi wal ishrun. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah thumma istaqim. Yakni rawahu Muslim. Dari Abi Amrin, dan dikatakan juga Abi Amrah. Nama beliau adalah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat ya. Dia berkata, qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam qawlan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, dan aku tidak bertanya lagi kepada orang selain dirimu. Ini maksudnya tentang minta nasihat ya, yang fals, yang kafin, yang mencukupi diriku ya, supaya aku enggak nanya-nanya lagi kepada yang lainnya, kata Sufyan ibni Abdullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya yang amat sangat bermanfaat sekali untuk kaum muslimin. Beliau berkata, qul amantu billah tsumma istaqim. Maka katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamah. Ini hadis dari riwayat Sahih Muslim. Langsung saja kita masuk ke dalam syarahnya. Yang pertama, kita akan membacakan syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bisa dilihat di sini, nanti kalian tulis ya. Kita akan jelaskan yang pertama tentang makna amantu billah. Tentang makna amantu billah. Kalian nanti tulis. Ini saya kasih blok ya. Kalian nanti tulis dari sini. Nah, ini saya kasih blok. Kalian tulis di sini. Nomor 1. Ini tulis di buku hadis ya, yang kalian, buku catatan hadis yang kalian bawa. Tentunya kalau gak bawa, nanti tulis lagi ketika masuk mahad. Harus ditulis di buku catatan hadis, karena akan terus berlanjut pelajarannya. Yang pertama, amantu billah. Makna dari amantu billah. Nih lihat, di yang saya blok, kalian tulis ya semuanya. Silahkan di pause dulu videonya supaya kalian bisa nulis dulu tulisan ini, yaitu aqrartu bihi ala hasabi ma yajibu alayya minal imani biwihdaniyatihi fir rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Saya ulangi lagi, aqrartu bihi ala hasabi ma yajibu alayya minal imani biwihdaniyatihi fi rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati.
Nih, saya terjemahan satu-satu. Aqrartu bihi, saya mengakui dengannya. Saya meyakini maksudnya. Saya meyakini dengannya ala hasabi ma yajibu alayya, sesuai dengan apa yang wajib atas diriku. Saya meyakini dengannya, itu dengan beriman kepada Allah, sesuai dengan apa yang wajib atasku, sesuai dengan apa yang wajib atasku, minal imani biwihdaniyatihi, dari beriman terhadap keesaan Allah, dari beriman terhadap keesaan Allah, fir rububiyah, dalam tauhid rububiyah, wal uluhiyah, dalam tauhid uluhiyah, dan wal asma'i was sifat, dan tauhid asma was sifat. Saya ulangi lagi ya. Saya yakini dengannya sesuai dengan yang sesuai dengan yang wajib atas diriku, atas diri saya, minal imani biwihdaniyatihi, atas beriman terhadap keesaan Allah, fir rububiyah, dalam rububiyah Allah, dan uluhiyah, dalam uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Nah, ini nomor pertama, maksud dari nasihat Nabi SAW. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Maksudnya beriman kepada Allah itu seperti apa? Ya tadi, saya meyakini dengan keyakinan benar-benar sesuai dengan apa yang diwajibkan atas diri saya, terhadap beriman terhadap kepada keesaan Allah, kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyah Allah, dan asma dan sifat. Nah, ini tugas yang pertama. Jadi tugasnya ada di tengah-tengah nih. Yang pertama, tugasnya kalian definisikan satu persatu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kalian definisikan apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan asma dan sifat. Bakal ada 3 tugas. Ini tugas yang pertama. Kemudian saya ulangi lagi ya. Tugas yang pertama adalah kalian mendefinisikan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Boleh pakai VN ataupun boleh ditulis. Nulis tugasnya boleh pakai VN ke nomor anak, dikirimkan ke nomor yang ini nih, yang WhatsApp. Boleh pakai VN atau ditulis, silahkan. Itu tugas yang pertama. Yang terus tulis lagi di buku catatan kalian nomor 2. Ini kan yang pertama, amantu billah sampai sini. Kemudian yang nomor 2-nya, summa ba'dal iman, kemudian setelah iman. Yang nomor 2, istaqim. Ini makna dari istaqim. Dan luruslah, istiqomahlah. Maksud istiqomah di sini apa? Nih, tulis sama kalian nih, saya blok nih. Tulis sama kalian. Sabdanya istaqim. Ya, seperti biasa yang saya tulis kan kalau di papan tulis seperti itu ya. Sabda beliau istaqim. Maksudnya apa? Ai sarra ala siratin mustaqimin. Yakni berjalan di atas jalan yang lurus. Berjalan di atas jalan yang lurus. Nih, saya bloknya segini nih. Tulis sama kalian semua. Istaqim ay sarra ala siratin mustaqimin fala takhruju minasyari'ati la yaminan wala shimalan. Ini bagus nih definisi dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tulis sama kalian, di pause dulu videonya, tulis dulu nih nomor 2 sama kalian ditulis, baru nih terjemahannya nih. Saya sebutkan terjemahannya. Sarra ala siratim mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus. Fala, maka janganlah, takhruj, kalian keluar, anis syariah, dari syariat. Syariat itu hukum Islam, larangan Allah dan perintah Allah. La yaminan, enggak ke kiri, wala shimalan, enggak juga enggak ke kanan, wala yaminan, tidak ke kanan, wala shimalan, dan juga tidak ke kiri. Jangan keluar dari syariat Islam, enggak ke kanan, enggak juga ke kiri, tapi ngapain? Lurus, terus berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor 3.
Tugas nomor 2, tadi nomor pertama kan tugasnya mendefinisikan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Kemudian tugas nomor kedua, sebutkan dalam surat apa kita meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa kita meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali ini ya. Tugas nomor 2, saya ulangi lagi. Sebutkan dalam surat apa kita meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta istiqomah. Itu kan kata Nabi SAW di sini diperintahkan untuk istiqomah. Nah, ternyata kita itu sering meminta istiqomah kepada Allah. Dalam surat apa? Sebutkan ya. Tugas nomor 2 ya. Kemudian poin nomor 3. Kasih kalian tulis di buku kalian, al-imanu billah yatadammanu al-ikhlasu lahu fil ibadah wal istiqamah tatabanu tamshi ala syari'ati azza wa jalla fayakunu jami'an li syartil ibadah wa huma al-ikhlas wal mutaba'ah. Tulis aja langsung sama kalian poin nomor 3. Al-imanu billahi yatadammanu al-ikhlasu lahu fil ibadah. Tulis sama kalian. Al-imanu billah yatadammanu al-ikhlasu lahu fi al-ibadah. Wal istiqamatu tatadammanu at-tamshi ala syari'atihi azza wa jalla. Fayakunu jami'an li syartil ibadah wa huma al-ikhlas wal mutaba'ah. Ini Masya Allah nih penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Jadi sabda Nabi SAW ini nasihat untuk beriman kepada Allah dan istiqamah adalah apa? Ini terkumpul padanya agama seluruhnya. Itu apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Yang pertama, Nabi SAW memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Yatadammanul ikhlasu lahu fil ibadah. Karena beriman kepada Allah akan memberikan konsekuensi kepada kita ikhlas dalam ibadah. Itu syarat yang pertama. Kan dalam diterimanya ibadah itu ada 2 syarat. Apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Itu syarat yang pertama adalah diwakili dengan sabdanya amantu billah. Beriman kepada Allah akan menghasilkan ikhlas dalam ibadah. Kemudian yang kedua, dan mutaba'ah. Mutaba'ah adalah syarat yang kedua dari diterimanya amal. Diambil dalam sabdanya al-istiqamah summa istaqim. Waalaikumsalam. Summa istaqim tatadammanu at-tamshi ala syari'atihi azza wa jalla. Nah, kalau yang istiqamah ini berarti kita apa? Berarti kita disuruh untuk berjalan, untuk menjalankan syariat sepenuhnya. Nah, ini sama dengan mutaba'ah. Jadi terkumpul padanya 2 syarat diterimanya amal. Nah, seperti itu. Tugas yang ketiganya adalah kasih contoh. Kasih contoh ibadah yang sesuai dengan syariat. Kasih contoh ibadah yang sesuai dengan syariat, yang ada perintahnya maksudnya dari syariat ya. Nomor 3, tugasnya adalah kasih contoh ibadah yang ada tuntunannya, yang ada contohnya dari syariat. Jadi ada 3 ya tugasnya. Yang pertama mendefinisikan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Yang kedua dalam surat apa kita meminta istiqomah. Dan yang ketiga adalah kasih contoh ibadah yang sesuai dengan syariat. Taibun, sampai sini nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat sampai jam 9 malam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.